7. Meong pekuburan. Flashback. Johnny bangkit dari tempat duduknya. Pria tampan itu memulai batu nisan ibunya yang berwarna perak, kemudian menciumnya. "Ibu, Johnny sayang ibu." Sementara itu di bawah pohon Kamboja, Melly terus saja menatap ke arah Johnny. Ada rasa iba dalam hati wanita cantik itu melihat seorang pria menangis di atas makam. Tiba-tiba handphone dalam saku celananya berbunyi, membuatnya panik. Ia takut kalau sampai Johnny mendengarnya, tamat sudah riwayatnya. Melly kemudian berbalik sambil tangannya mengeluarkan benda pipih miliknya tersebut dari dalam saku celananya. "Ih, siapa sih? Gangguin aja." Melly menatap ke layar handphonenya dan melihat sebuah nama yang sudah tidak asing lagi baginya sedang memanggil. "Ah, dia lagi." Melly masih saja menatap layar handphonenya. "Iya, ada apa Lina Bolong? Kenapa kamu menghubungiku?" ucap Melly setelah menganggap panggilan Lina. "Jadi kamu selama ini menyamakan aku dengan bunga, ha?" bentak Lina di sudut handphone Melly yang tidak terima kalau Melly menyamakan dirinya dengan bunga yang lagi viral-viralnya itu karena harganya. Iya, maaf, gitu aja ngambek. "Ada apa kamu menghubungiku?" Melly sedikit berbisik ke arah handphone. "Kamu di mana sekarang?" tanya Lina. "Aku masih di makam." "Memangnya kenapa?" balas Melly yang masih dengan suara berbisik. Apa kamu mau aku jemput? Soalnya semua langgananku sudah aku antar. Jadi aku bebas mau kemana saja hari ini. Nada bicara Lina yang begitu bahagia. Belum juga Melly menjawab, tiba-tiba terdengar suara bass dari arah belakangnya. Melly sontak membulatkan matanya. Seketika itu juga Melly menutup loudspeaker handphonenya, menggunakan telapak tangannya, lalu ia berbalik. Matanya terbelalak ketika melihat sosok berparas tampan sedang berdiri di depannya, dengan kedua tangan dimasukkan ke dalam saku celananya. "Melly, kenapa kamu diam?" ucap Lina di dalam sana dengan sedikit berteriak. "Nanti aku hubungi lagi ya Lin, bye." Melly memutuskan sambungan teleponnya dengan Lina, lalu tersenyum kuda ke arah Johnny. "Malah tersenyum. Kamu kesini pasti ingin memata-mataiku, bukan?" Johnny mempelototkan matanya ke arah Melly. "Enak saja kalau ngomong. Aku kesini untuk berziarah ke makam ibuku kali." "Kamu jangan bohong. Terus kalau kamu memang datang ke sini ingin berziarah makam ibumu, coba tunjukkan mana makam ibumu itu." Johnny masih mempelototkan matanya ke arah Melly. "Orang ini, Nanti aku berdasi kali, baru ya percaya. Itu makam ibuku yang ada bunga mawar merah di atasnya." Melly menunjuk sebuah bunga terbungkus rapi dengan plastik yang tergeletak di atas sebuah makam. Johnny melihat sekilas, kemudian mengalihkan kembali pandangannya ke arah Melly. "Kalau makam ibumu ada di sana, kenapa kamu ziarahnya di pohon Kamboja ini?" tanya Johnny sambil memegangi batang pohon Kamboja yang ada di dekat mereka saat itu. Melly tidak langsung menjawab, ia malah merotasi kedua bola matanya untuk mencari sebuah ide yang cocok agar Johnny tidak curiga kalau ia sedang mengintipnya tadi. "Aha," ucap Melly dalam hati ketika menemukan sebuah ide konyol untuk menjawab pertanyaan Johnny. "Aku sedang mencari anak kucing yang sedari tadi berkejar-kejaran di sini. Apa kamu juga melihatnya?" "Push," balas Melly pada Johnny, kemudian berpura-pura memalingkan kepalanya ke kiri dan ke kanan sambil memanggil seekor kucing dengan sebutan push. "Kamu memang pandai sekali mencari alasan. Lagian mana ada induk meong mencari anaknya dengan sebutan push," ucap Johnny sedikit menarik ujung bibirnya ke atas. Kembali untuk kedua kalinya, Melly mempelototkan matanya ke arah Johnny. "Berani-beraninya kamu mengatai namaku dengan sebutan induk kucing." Melly membunyikan rahangnya saking jengkelnya kepada Johnny. Bukannya menjawab, Johnny malah berbalik dan melangkah meninggalkan Melly yang saat itu sedang menghentak-hentakkan kakinya di atas tanah.
Cepatlah, biar aku mengantarmu pulang. Mumpung hari ini aku mau berbaik hati pada induk kucing pekuburan sepertimu. Johnny tersenyum lebar tanpa terlihat oleh Melly. Mau tidak mau, Melly harus ikut Johnny karena selain aman dari incaran para preman, juga untuk menghemat biaya transportasi alias free. Melly mempercepat langkahnya, mengikuti langkah Johnny yang telah terlebih dahulu meninggalkannya. Tidak butuh waktu yang lama, kini keduanya sudah berada tepat di depan sebuah mobil mewah. Wow, keren banget. Melly dengan tatapan takjub melihat mobil mewah milik Johnny. Johnny mengerutkan dahinya mendengar ucapan konyol Melly yang memuja-muja mobil miliknya yang ia sendiri agak biasa-biasa saja bila dibanding dengan mobil sport milik Aldo. Dasar kampungan, ucap Johnny datar, tapi hatinya geli memandang ke arah Melly. Apa katamu kampungan? Baguslah aku kampungan, berarti aku masih punya kampung. Daripada kamu tidak punya kampung. Orang-orang pada mudi, nah kamu entah mau pulang kemana. Hahaha, tawa Melly begitu bahagia, bisa memberi ejekan pada Johnny. Kamu? Johnny mempelototkan matanya ke arah Melly karena tidak terima kalau disebut tidak punya kampung. Bukannya takut, Melly malah terbahak-bahak saking senangnya bisa mengalahkan Johnny berdebat. Sudahlah, berdebat denganmu sama halnya berdebat dengan Nyonya Gisel. Ada-ada saja alasan yang bisa kalian temukan walau tidak logik. Cepat masuk, ucap Johnny melangkah ke arah pintu dekat dengan setir. Belum juga Johnny membuka pintu mobilnya. Johnny kembali melangkah mendekati Melly yang saat itu sedang berniat membuka pintu mobil bagian belakang. Hei, bukan di sini tempatmu. Johnny menahan daun pintu mobil yang sudah sedikit terbuka. Lah terus di mana dong? Balas Melly heran. Di bagasi. Cepat masuk, aku ini bukan supirmu. Johnny membuka pintu mobil bagian depan dan menyuruh Melly untuk segera masuk ke dalam sana. Melly kembali pasrah dan mengikuti ucapan Johnny. Tidak lama kemudian, mobil yang mereka tumpangi melaju meninggalkan tempat itu. Suasana dalam mobil terasa hening, hanya sesekali suara klakson dan deru mesin mobil terdengar di daun telinga mereka berdua. Apa mobil semewah ini tidak dilengkapi dengan alat pemutar MP3? Tanya Melly yang mulai boring sepanjang perjalanan mereka. Johnny tidak menjawab, tapi dengan cekatan tangannya menekan salah satu tombol yang ada di samping setir mobil. Dan seketika itu juga terdengar sebuah lagu yang dipopulerkan oleh Bunda Rita Sugiarto dengan judul Si Kecil, mendayu indah dalam sana. Melly sedikit bergoyang ria mendengar alunan musik dangdut dan suara indah dari Bunda Rita Sugiarto hingga membuat Johnny hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya sambil terus fokus mengendarai mobilnya.